ini dari waktu ke waktu tuh bisa memang udah betul pakai bar chart. Cuman kalau misalkan ada bentuk chart lain yang bisa kalian pakai selain bar chart, itu masukin aja gitu. Jadi biar nggak semuanya itu bar chart semua gitu. Itu satu. Yang kedua tadi udah dijelasin juga di awal kalau misalkan ini mau diperbaiki lagi ya. Berarti ntar mungkin bisa diimprove lagi kayak dari segi desainnya, mungkin warnanya atau kerapihannya gitu. Itu buat penyajian datanya. Jadi sebisa mungkin itu kalian pakai visualisasi data yang variatif gitu. Jadi nggak cuman bar chart sama line chart. Mungkin kalau kalian ada tahu bentuk-bentuk chart lain yang jarang dipakai tapi masih bisa make sense kalau diaplikasikan ke datanya kalian, itu nggak apa-apa dipakai aja. Misalkan kalian mau pakai, kalau misalkan datanya banyak, kalian pakai bar chart atau line chart. Kalau misalkan dikit, pakai pie chart tadi, atau mungkin ada yang pakai spider web atau apa gitu. Ada banyak banget sih sebenarnya. Nah, itu kalian explore aja gitu. Apalagi kalau misalkan kalian pakai Tableau kan, itu sebenarnya banyak banget kan variasi chartnya. Nah, itu bisa dipakai selain yang bar chart tuh. Terus bentar. Buat 5.1.1 itu, oh iya, mungkin mau kasih feedback sedikit juga di bagian penulisan laporannya. Itu penulisan angkanya itu tolong diperbaiki ya. Misalkan di 5.1.1 yang itu di paragraf pertama dan menyebutkan nilai varians itu. Pandemi tersebar cukup luas. Apa tadi? Pandemi tersebar cukup luas, bla bla bla, dengan nilai variasinya sebesar. Nah, itu kan kayak kurang rapi gitu loh. Kalian kasih titik atau apa gitu. Biar itu 1456 itu dalam satuan apa gitu. Misalkan kalau lihat sekilas kan ini cuman kayak angka bersusun biasa gitu, enggak, kurang rapi gitu kalau menurut aku. Sama standar deviasinya itu juga, itu maksudnya standar deviasinya itu 120.600,088 atau gimana gitu. Jadi kalian sepakati aja untuk penyebutan ribuan itu kalian pakai titik atau koma dan samain semua gitu dari awal sampai akhir biar yang baca juga nggak bingung. Itu dari kerapian penulisannya aja. Terus oke, ntar. Hmm, hmm, hmm. Oke. Nah, kayak di selanjut, sebenarnya kalau misalkan buat interpretasi atau penjelasan dari setiap chartnya itu udah jelas gitu. Tapi kalau mungkin saranku kalau misalkan mau dipersingkat juga nggak apa-apa. Apalagi nanti kan kalau presentasi kan kalian juga nggak mungkin baca semua ini kan. Jadi biar lebih mudah juga di lebih compact aja gitu analisis atau interpretasi dari setiap chartnya gitu. Terus mungkin buat apa lagi ya? Formattingnya juga mungkin bisa dirapikan lagi. Dan di 5.1.3 itu juga mungkin apa namanya, visualisasi datanya bisa lebih rapikan lagi gitu biar lebih enak dilihat aja sih. Soalnya itu menurutku masih berantakan gitu. Contohnya di pie chart itu kayak tulisannya ada yang tumpang tindih satu sama lain, terus kurang kurang rapi gitu kalau misal dilihat. Terus oh iya, tadi kan katanya kurang chart tentang perbandingan itu ya. Berarti kalau dari kalian sendiri itu kira-kira kurang berapa chart untuk membandingkan keadaan sebelum, saat, dan sesudah pandemi? Kan tadi katanya di waktu penjelasan disinggung kalau misalkan ada yang kurang itu chartnya. Hmm. Hmm.
Heeh. Iya iya, heeh. Iya, boleh boleh. Selama menurut kalian kayak itu sudah representatif terhadap datanya dan mudah dimengerti itu nggak apa-apa, terserah pokoknya pakai chart apa aja yang penting kayak jelas gitu. Maksudnya misalkan datanya banyak banget, ya jangan pakai pie chart gitu. Misalkan ya kalian cocokin aja kira-kira kalau data segini pakai bentukan yang kayak apa. Tapi kalau yang kayak dibilang tadi yang bar chart buat satu batangnya bisa lebih dari satu eh, jenis data atau periode data gitu. Misalkan itu nggak apa-apa kok. Dipakai aja nggak apa-apa. Oke, mungkin itu sama. Kan ini kan kalian ingin dari awal kan ingin mengetahui apakah ada misalkan perbedaan jumlah pengunjung, jumlah meminjam buku dan data rata-rata waktu gitu kan. Tadi waktu kalian menjelaskan secara verbal dan juga aku baca dari hasil laporannya itu sebenarnya udah gimana ya, udah kebayang gitu kalau memang sebenarnya ada perbedaan gitu. Nah, tapi aku belum ngelihat ada grafik yang bisa apa ya ibaratnya menggabungkan ketiga itu tuh menjadi satu gitu loh. Jadi ada satu chart, mungkin bisa ditambahin satu chart lagi yang bisa jelasin hubungan misalkan perbedaan jumlah pengunjung sebelum, saat dan setelah pandemi gitu. Jadi nggak cuman kalian menyajikan data satu-satu misalkan kayak gini gambar bar chart pengunjung setelah sebelum pandemi itu kayak gini, pertumbuhannya kayak gini, terus setelah pandemi kayak gimana, saat tuh kayak gimana. Tapi ada satu chart yang dia itu merangkum perbedaannya gitu loh. Jadi misalkan kalian misalkan kalau misalkan pakai yang dibandingkan dua itu bisa pakai bar chart yang digabungin sama line chart itu. Jadi misalkan line chartnya itu jumlah pengunjungnya atau si bar chartnya itu rata-rata waktu yang dihabiskan atau misalkan nggak gitu kalian membandingkan per periode aja saat sebelum dan sesudah. Pokok intinya ada grafik yang membandingkan tiga itu gitu kalau bisa. Jadi nggak cuman grafik sendiri-sendiri, tapi apa ya grafiknya itu tuh menunjukkan tiga periode gitu misal sebelum, saat dan sudah pandemi. Tapi yang ada di dalam grafik itu nggak cuman satu data aja, nggak cuman data jumlah pengunjung aja, tapi kayak jumlah data lainnya. Iya, data lainnya. Jadi biar yang baca tuh tahu gitu loh. Oh ternyata memang ada hubungan gitu antara sebelum, saat dan sudah pandemi gitu. Paham maksud aku nggak? Jadi intinya itu grafik yang menunjukkan hubungan atau perubahan data kalian sebelum, saat dan sudah pandemi gitu. Nah, mungkin kayak iya, mungkin itu ntar ditambahin juga sama dikasih penjelasan singkat aja nggak apa-apa. Maksudnya penjelasannya nggak usah sepanjang sebelum-sebelumnya nggak apa-apa. Mungkin satu atau dua paragraf singkat gitu udah cukup kok sebenarnya buat penjelasan di analisis dan interpretasi ini. Tuh, oke. Mungkin itu buat feedback terus. Bentar. Itu mungkin ntar ditambahin di subbab baru aja kan yang misalkan 5.1 itu 5.1.1 itu data jumlah pengunjung perpustakaan sebelum, saat dan sudah pandemi. Nah, ntar mungkin tambahin di 5.1.4 kayak misalkan eh, data hubungan eh, jumlah pengunjung sebelum, saat dan sudah pandemi gitu. Jadi kalian interpretasikan di sana yang grafik yang saling berkaitan tadi gitu. Ntar kalau misalkan mau ditambah subbab-subbab lain juga lebih bagus dan lebih komprehensif gitu ntar analisisnya. Tuh, berarti feedback keduanya itu ditambahin grafik yang menunjukkan hubungannya gitu. Jadi nggak berdiri sendiri. Terus mungkin ke bagian kesimpulan. Kesimpulannya ini sebenarnya udah sesuai. Maksudnya kan dia juga menjawab 3 poin dari tujuan kalian. Cuman kalau saranku di kesimpulan ini ditambahi selain alasan kenapa ada perbedaan itu kayak kalian kasih sedikit data kuantitatifnya gitu. Jadi kalian nggak cuman ngomong kalau misalkan oh iya ada perbedaan jumlah pengunjung dikarenakan ini, tapi juga kalian rangkum secara singkat gitu loh. Kira-kira mungkin kalian bisa kasih kalau mau effort lagi dikit dihitung gitu misalkan ada penurunan sebanyak sekian persen karena pandemi atau setelah pandemi mulai naik sebesar sekian persen gitu dari sebelumnya.
kayak gitu. Kalau enggak misalkan ya eh, di disebutkan selisihnya aja gitu. Misal terdapat perbedaan sebesar sekiranya berapa ribu orang pengunjung gitu atau berapa lama waktu yang dihabiskan dikarenakan adanya pandemi gitu. Jadi nggak cuma dijelaskan secara kualitatif atau secara eh, kalimat-kalimat biasa gitu, tapi juga dikasih angka-angka kuantitatif untuk kayak memperkuat kesimpulannya. Mungkin itu sih feedbacknya dari aku. Dari kalian sendiri ada yang ditanyakan nggak? Oh ya tadi sama formatting seluruh laporannya juga ya mungkin lebih dirapikan lagi atau mungkin dikasih eh, eh, ini belum dikasih cover ya. Iya ntar dikasih cover sama mungkin header footer kalau mau nggak apa-apa. Itu sih. Oke. Dari kalian ada yang ditanyakan? Mm, mm, mm. Oh enggak, iya langsung di kesimpulan aja nggak apa-apa kok. Maksudnya kalian nggak perlu menjelaskan perhitungan secara matematis kayak cuman kalian ngitungnya nggak usah dimasukin ke laporan gitu loh. Jadi cuman di kesimpulan langsung kasih kesimpulan aja kira-kira naik berapa persen gitu. Gitu aja nggak apa-apa. Nggak usah pakai hitungan-hitungan tambahan nggak usah. Oke, sama-sama. Ini dari yang lain ada yang ditanyakan lagi. Hmm, oke, itu. Sebentar. Iya, sama ini mungkin ya kayak selain formatting dalam bentuk misalkan header footer juga kayak apa itu namanya? Itu loh kayak paragraf yang menjoroknya seberapa dalam itu kayak disamain gitu. Soalnya kayak tadi aku lihat masih banyak gitu yang beda gitu antara paragraf satu sama paragraf 2 itu paragrafnya itu enggak segaris gitu. Jadi dilihatnya kurang rapi. Terus ada perbedaan penulisan font gitu. Misalkan di captionnya fontnya apa, tapi di isi dari laporannya itu apa gitu. Jadi mungkin diperbaiki di situ juga biar lebih kelihatan rapi dan juga eh, enak dilihatnya gitu. Berarti ini ntar buat si bar chartnya ini kalian mau redesign semua apa gimana tadi katanya? Atau ada yang tetap atau mau di redesign semua? Maksudnya bukan diganti bentuk chartnya, di redesign kayak mungkin warna chartnya dan lain-lain itu atau cuman beberapa aja gitu yang mau di redesign. Nah, mungkin kalau misalnya buat tulisannya itu ya lebih ke kayak dimasukin ke kanvas aplikasi gitu mas. Jadi kan kayak baru dari tabelnya itu kita belum visualisasi yang sesuai sama nanti kayak cover atau itu. Jadi mau biar di visualnya Hmm, lebih bagusin aja. Kalau untuk oke oke. apa datanya mungkin kurang lebih sama. Oh ya, oke. Oke, ntar nah, kayak yang pie chart ini mungkin bisa dirapiin lagi ya kayak apa namanya? Penempatan judulnya itu kan kayak terlalu panjang ke bawah gitu rata-rata waktu yang dihabiskan bla 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 itu. Terus ntar lagi ya. Kalau oh ya, mungkin saranku lagi kalau misalkan chart yang basic-basic kayak gini, kalau misalkan kalian kesulitan untuk mendesainnya di Tableau pakai Excel gitu juga nggak apa-apa kok. Maksudnya kan Tableau kemarin itu tuh sebenarnya kalian nggak wajib mengaplikasikannya. Cuman kalau misalkan kalian bisa bikin data visualization pakai Tableau itu lebih lebih bakal kelihatan lebih bagus gitu karena kan sangat variatif kan. Eh, chart-chart yang ada di sana tuh kayak lebih banyak gitu loh dan lebih apa ya bilangnya lebih bagus lah buat data visualisasi daripada cuman pakai yang basic Excel. Cuman kalau misalkan buat chart yang basic Tableau, kalian bikin di Excel juga nggak apa-apa kok. Jadi nggak usah pakai Tableau. Ntar kalau misalkan bikin
visualisasi data yang mungkin lebih advance dikit gitu. Misalkan ada penggabungan antara pie chart sama penggabungan antara bar chart sama line chart atau apa gitu. Misalkan kalian mau bikin kayak gitu, itu pakai di Tableau juga nggak apa-apa. Tapi kalau yang basic kayak gini di Excel aja juga nggak apa-apa, biar bisa lebih gampang dan rapi juga. Oke, mungkin itu sih dari aku. Ada pertanyaan lagi nggak? Atau ada yang kurang jelas dari feedback-feedback dari aku? Ini saya mau nanya yang pie chartnya ini. Ini tuh sebenarnya kayak di kelas saya itu PNR pernah bilang kalau pie chart itu lebih baik buat data kualitatif. Nah, tapi kemarin waktu saya nyobain data-data ini tuh, aku saya coba ke budget itu jadinya kayak kurang gitu mas. Mungkin masnya ada saran gitu. Ini tuh udah kayak data yang rata-rata itu pakai catnya tuh yang kayak gimana gitu. Oke, oke, oke. Sebenarnya kan mungkin bapaknya bilang lebih baik untuk data kualitatif ya katanya, tapi kan bukan berarti chartnya itu nggak bisa dipakai pada data kuantitatif. Nah, lagi-lagi kayak yang aku tekankan di awal, kalau misalkan kalian ngerasa buat visualisasi data A gitu, misal itu cocok pakai pie chart, itu nggak apa-apa, pakai aja nggak apa-apa. Yang penting itu sebenarnya di sini itu mau lihat bagaimana kalian bisa memvisualisasikan data itu secara jelas kepada para pembacanya gitu loh. Jadi kalian nggak harus saklek kayak ke teori, misalkan pie chart itu sebaiknya dipakai pada data kualitatif. Nah, gitu kalian nggak harus apa ya, menjadikan itu 100% patokan gitu loh. Kalau misalkan kalian pakai pie chart terus ngerasa oh ini pie chart ini lebih cocok nih dipakai buat data kayak rata-rata waktu ini, ya udah pakai aja gitu nggak apa-apa. Jadi nggak perlu berpatokan 100% ke situ sih. Yang penting datanya bisa tervisualisasikan secara jelas gitu. Gitu aja kalau aku. Terima kasih. Sama ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, bentar. Mungkin oke. Kalau dari kami sepertinya sudah mas. Oke. Mungkin karena udah cukup, bisa kita cukupkan juga asistensi pada pagi hari ini. Oh ya, Bu, jangan lupa apa namanya? Kalau misalkan nanti ketika pengerjaan progresnya ataupun pembuatan PPT atau apa, mungkin mau ada yang dibingungkan gitu, bisa langsung chat aku juga nggak apa-apa langsung. Terus seperti biasa sebelum asistensinya selesai, mau minta tolong juga lagi untuk mengisi form feedback asistensi. Bentar aku kirim lagi linknya di chat Google Meet. Nah itu oke. Mungkin bisa diisi semua, nanti minta tolong. Dan juga ini berarti asistensi kedua yang isinya. Mungkin kemarin ada yang salah, sorry aku agak miss. Berarti sekarang ini asistensi yang kedua antar ngisinya. Gitu. Oke, mungkin udah kurang lebih gitu. Sebelum kita menutup asistensi pada pagi hari ini, mari kita tutup